Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Banjir yang terjadi di sejumlah titik di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat merenggut korban jiwa. Seorang pria lanjut usia meninggal dunia meski sempat diselamatkan warga saat terseret arus banjir. Mama, ada orang hanyut. Seorang lansia berusia 79 tahun meninggal dunia setelah sempat terseret arus saat terjadi banjir di Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Minggu kemarin. Korban terseret arus banjir yang meninggi setelah hujan dengan durasi cukup lama. Warga sempat menyelamatkan korban, namun nyawa korban tidak tertolong. Wali Kota Bekasi yang mendapatkan laporan adanya korban banjir langsung bertakziah menemui keluarga korban untuk berbelasungkawa sebelum dimakamkan. Ada satu warga masyarakat Kota Bekasi yang kemudian terseret oleh arus sehingga meninggal dunia. Dan oleh karena itu tentu menjadi evaluasi. Sebelumnya, banjir terjadi di beberapa titik di Kota Bekasi. Tidak hanya jalan utama, banjir juga merendam permukiman warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, hari kedua banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat semakin parah. Ketinggian air yang semula 50 cm kini naik signifikan hingga mencapai atap rumah warga. Pemirsa, tingginya volume debit air Sungai Citarum dan Sungai Cibeet serta Sungai Darawolong menjadi penyebab utama semakin parahnya banjir di dua kecamatan tersebut. Air terus meningkat sejak Minggu malam hingga Senin pagi. Ketinggian air pun mencapai atap rumah warga. Sejumlah sekolah dan balai warga pun ikut terendam banjir. Hal ini membuat kondisi korban banjir semakin memprihatinkan. Warga yang semula mengungsi di kantor desa, musola dan juga masjid setempat pun kini harus mengungsi di emperan kios. Ini Bu, sementara. Karena banjir itu tadi. Pindah ke sini kapan? Malam. Dari semalam udah pindah sini, Bu? Udah. Di sini tidurnya? Iya, di sini. Di sini. Di emperan toko. Toko. Pemirsa, seorang mahasiswa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menjadi bulan-bulanan masa usai terpergok merampas motor di lokasi balapan liar. Ya, dalam aksinya pelaku mengaku anggota polisi yang sedang razia balap liar. Seorang polisi gadungan diamuk massa di Jalan Raya Surabaya, Malang, tepatnya di Desa Sumbererejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV, pelaku mengaku sebagai anggota polisi dan berupaya merampas motor salah satu warga yang tengah menonton balap liar. Namun saat diperiksa identitasnya, pelaku diketahui merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi di Kota Pasuruan. Warga pun emosi dan menghakimi pelaku. Pasalnya, di lokasi tersebut kerap terjadi perampasan motor mengaku anggota polisi. Diduga pelaku melakukan aksinya bersama 5 rekan lain. Korban melihat balapan motor di pinggir jalan, kemudian didatangi oleh terlapor dengan mencabut kunci kontak sepeda motor yang menempel. Akan tetapi korban lari ke temannya, saksi 2 dan 3. Kemudian terlapor tetap mengejar dan meminta kunci kontak. Pada saat itu datang saksi 4 menanyakan identitas terlapor. Setelah dicek di EKTP ternyata status terlapor adalah pelajar. Kemudian pada saat yang bersamaan massa datang dan mengeroyok terlapor. Polisi kini masih memburu teman pelaku yang kabur dan menyita borgol kecil untuk menakut-nakuti korban dalam menjalankan aksinya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah tempat parkir motor di depan stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Meski tidak memakan korban jiwa, 19 sepeda motor hangus terbakar.
Kebakaran di parkiran Wahyu sebelahnya. Sejumlah pegawai panik mendapati parkiran kendaraan di lantai 3 ruko depan stasiun Bogor hangus terbakar pada Senin pagi. Pegawai tak sempat melakukan pemadaman lantaran api dengan cepat merembet ke sepeda motor lainnya. Sekitar 10 sepeda motor ludes tak tersisa, sedangkan 9 unit lainnya terkena dampak. Diduga pemicu kebakaran akibat korsleting sensor sistem alarm dari salah satu motor yang diparkir. Sebanyak 7 unit mobil damkar yang dikerahkan ke lokasi berhasil memadamkan api. Alhamdulillah, posisi motor yang terbakar itu ada 10 motor dan 9 lagi meleleh yang terdampak. Posisinya memang hari ini hari pagi jam kerja, tadi perjuangan ke lokasi sangat luar biasa, tapi alhamdulillah konten tetap terpenuhi dan nggak merembet ke tempat yang lain. Penyebab tadi yang kita dapat di lokasi ada indikasi motor yang sensornya konslet dia bunyi terus, kayaknya dari situ asal mula apinya. Meski tidak memakan korban jiwa maupun luka, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Pemirsa, 2 rumah ludes terbakar di kawasan permukiman padat penduduk di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Ya, proses pemadaman berlangsung 1 jam karena terkendala angin kencang. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Kecamatan Duokoto, Pasaman, Sumatera Barat. Api menghanguskan 2 rumah milik warga yang berprofesi sebagai petani. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 3 unit mobil pemadam dan mengerahkan 14 personel. Proses pemadaman sempat terkendala angin kencang, namun api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Hampir tiga karena dibantu oleh masyarakat dan pemadam itu alhamdulillah yang nggak jadi yang 3 tadi ya. Kalau korban jiwa tidak ada. Pas di sana tadi Pak Mon dengan Danru, korban jiwa tidak ada. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanas, iNews melaporkan. Polisi meringkus komplotan begal sadis yang beraksi di kawasan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 pelaku yang ditangkap berstatus anak di bawah umur. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi pembegalan yang dilakukan para pelaku di kawasan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam rekaman terlihat pelaku berjumlah 5 orang dan menghentikan korban yang sedang melintas di kawasan jalan sepi dan kemudian merampas sepeda motor korban. Korban yang merupakan seorang wanita juga sempat diancam menggunakan senjata tajam saat berupaya mempertahankan sepeda motor dan tasnya. Dari rekaman CCTV yang tersebar luas di media sosial, petugas gabungan Jatan Ras Polda Sumatera Utara dan Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan kemudian berhasil mengidentifikasi 2 pelaku yang ternyata masih berstatus anak di bawah umur dan berperan sebagai eksekutor. Tim berhasil mengamankan 2 pelaku begal tersebut dengan inisial SR dan TW, yang mana kedua pelaku tersebut masih di bawah umur dan 3 pelaku lainnya sedang kita lakukan pengejaran. Kami sedang melakukan penyelidikan terhadap kendaraan dan pelaku penadah yang akan menjual kendaraan tersebut.
Para pelaku ternyata sudah 5 kali melakukan aksi pembegalan. Komplotan pelaku kerap beraksi di kawasan hamparan Perak dan Marelan dan selalu mempersenjatai diri dengan senjata tajam serta tak ragu untuk melukai korbannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ketiga pencarian korban pesawat di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan kembali dilakukan. Meski cuaca ekstrim dan kabut tebal, tim SAR tetap berupaya melaksanakan evakuasi jenazah. Pada pencarian hari ketiga, tim SAR gabungan kembali diterjunkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah korban pesawat yang masih berada di lereng puncak Bulu Saraung. Hingga Senin siang, tim SAR memberangkatkan total 34 personel untuk menuju lokasi evakuasi. Tim ini ditugaskan untuk menjangkau lokasi terjauh dan paling sulit. Evakuasi dilakukan melalui jalur darat setelah opsi evakuasi menggunakan helikopter tidak memungkinkan akibat kondisi cuaca. Tim SAR menemukan jenazah korban berada di kedalaman 200 meter dari tebing puncak Bulu Saraung bagian utara. Memang telah kita temukan dan tentunya ini nanti akan kita serahkan dari KNKT nanti yang akan mendeklir ini bagian apa dan fungsinya apa, itu menjadi bahan. Namun fokus kita adalah pencarian terhadap korban. Dari tim di lapangan memang telah menemukan korban. Namun karena kondisi cuaca dan kondisi medan yang ada, evakuasi ini belum bisa kita sampai di mana rumah sakit. Hingga saat ini, tim SAR gabungan mengerahkan 935 personel dengan jumlah tim sebanyak 79 tim yang tersebar di 4 sektor pencarian. Tim SAR juga terus melakukan koordinasi dengan BMKG terkait perkembangan cuaca dan berharap cuaca kondusif agar mempermudah proses pencarian dan evakuasi korban. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 3 hari proses pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan di tebing terjal dengan kedalaman sekitar 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Dari hasil komunikasi kita yang terhubung secara langsung dengan teman-teman kita yang ada di lapangan, kemarin kita sudah menemukan 1 korban. Kemudian hari ini juga telah ditemukan 1 korban. Berarti 2, Pak. Iya. Saya sampaikan bahwa untuk menentukan identitas dari korban tentunya bukan dari kita. Bapak sudah dievakuasi kedua korban ini ke posko, Pak? Yang ingin saya sampaikan saat ini sedang dalam upaya proses evakuasi. Pak, korban kedua ditemukan di mana, Pak? Posisinya bagaimana, Pak? Saya ingin sampaikan bahwa lokasi kejadian berada dalam kondisi tebing yang sangat terjal dan curam. Begitu juga dengan kedalaman, korban diperkirakan ada di kedalaman 500 meter dari puncak. Ini korban kedua ya, Pak, ya? Korban kedua, Pak, ya? Iya. Jenis kelamin, Pak. Kemarin kan lagi, Pak. Iya. Nanti mungkin persisnya dari DVI, tapi dari informasi awal bahwa korban pertama yang kita temukan berjenis kelamin laki-laki, dan yang kedua informasi yang kita dapatkan berjenis kelamin perempuan, dan untuk kepastiannya adalah dari negara. Pemirsa, Menteri Perhubungan menegaskan bahwa pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung memiliki dokumen layak terbang. Hingga saat ini belum dapat dipastikan penyebab dari kecelakaan tersebut.
Ya, layak terbang. Karena setiap pesawat yang dioperasikan syarat utamanya adalah harus layak terbang. Kami sudah memeriksa kelaikan dari dokumen kelaikan yang dimiliki oleh pesawat tersebut dan pesawat tersebut dinyatakan layak terbang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mewakili Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa atas musibah kecelakaan pesawat ATR 43500. Instruksi Presiden Prabowo untuk secepatnya dilakukan evakuasi apabila titik koordinat telah ditemukan. Hari Sabtu Bapak Presiden sedang memimpin ratas dan mendapatkan laporan. Pertama-tama tentunya kita menyampaikan rasa keprihatinan, duka cita yang mendalam karena sekali lagi terjadi sebuah musibah, dan pada saat itu beliau langsung memerintahkan kepada seluruh jajaran terkait untuk sesegera mungkin melakukan pencarian, dan bila mana telah ditemukan titik koordinat di mana pesawat tersebut mengalami musibah untuk secepatnya dilakukan evakuasi, dan alhamdulillah seluruh jajaran kita monitor bergerak dengan cepat. Pemirsa, banjir yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah tak kunjung surut. Polisi mengevakuasi warga, terutama bayi dan lansia yang ke tempat yang lebih aman. Aparat Polres Pekalongan mengevakuasi bayi berusia 15 hari beserta orang tuanya yang terjebak banjir setinggi 70 cm di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Petugas juga mengevakuasi sejumlah warga lanjut usia dengan cara digendong di tengah genangan banjir. Mereka kemudian dievakuasi menggunakan mobil polisi ke tempat yang lebih aman. Sementara di lokasi pengungsian, kebutuhan dasar warga sangat terbatas. Para pengungsi masih membutuhkan selimut, makanan siap saji, obat-obatan, dan alas tidur. Kondisi rumah seberapa itu? Setengah di dalam sepinggang ya. Mbak, kebutuhannya apa yang sekarang dibutuhkan pengungsi? Apa? Pampers, pakaian, minyak, selimut, ya alat mandi, sabun-sabun ya. Hingga saat ini banjir di Kabupaten Pekalongan masih merendam sejumlah wilayah di Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Seragi. Desa Pait menjadi wilayah terparah di mana sebanyak 3.320 jiwa terdampak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak selamanya menyisakan kesedihan, namun bencana banjir di sejumlah wilayah di Indonesia justru menjadi wahana bermain bagi warga terdampak untuk menghilangkan kesedihan mereka. Akibat cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia, banjir melanda permukiman warga hingga jalanan yang membuat aktivitas warga terganggu. Namun tidak selamanya bencana banjir menyisakan kesedihan bagi warga. Di Jakarta, alih-alih pusing memikirkan rumah mereka yang terendam air, para remaja hingga orang dewasa di kawasan Jakarta Pusat ini malah asik bermain di genangan air. Tidak hanya di Jakarta, sejumlah emak-emak di Pekalongan, Jawa Tengah juga asik berenang di depan rumah mereka saat banjir tinggi. Terlihat dalam video, para emak-emak ini berlomba berenang dengan bahagia meski rumah mereka terendam banjir. Pemirsa, waspada saat banjir di mana biawak hingga ular sanca masuk permukiman warga. Ya, di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemirsa, ular sanca sepanjang 5 meter didapati di plafon rumah warga. Iya lu bener lu, di sekolah lu baru lihat nih udah segede ini. Petugas damkar berupaya mengevakuasi ular sanca yang didapati bersembunyi di plafon rumah warga di Kampung Muara Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ular sanca sepanjang 5 meter ini masuk ke permukiman warga saat kawasan ini terendam banjir Minggu sore. Setelah ditangkap, ular sanca akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
Tak hanya ular, petugas juga mendapati seekor biawak di permukiman tersebut. Sabar dulu, Di Kemayoran, Jakarta Pusat, warga panik mendapati ular sanca sepanjang 3 meter di permukiman RT 12 RW 6 Kelurahan Serdang. Ular diduga berasal dari kali sunter yang meluap. Usai ditangkap, ular dibawa ke area masjid yang tidak tergenang banjir. Jam tujuan Pak, itu ya itu awalnya dari depan kali, nah itu terus ketangkepnya di dalam gang belakang sini Pak, gang 23. Warga diimbau tetap waspada saat banjir karena banyak hewan liar keluar dari habitatnya dan masuk ke permukiman warga. Tim iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, demi menghibur anak-anak sekolah, petugas SPPG di Pamekasan, Jawa Timur mengenakan kostum superhero saat mengantarkan MBG ke sekolah-sekolah. Ya, kedatangan idola anak-anak ini disambut riang gembira oleh para siswa. Inilah aksi seru tokoh superhero Spider-Man dan Power Rangers. Kedatangan mereka disambut antusias oleh para siswa Pondok Pesantren Miftahul Ulum berada di Desa Palengaan Laok, Pamekasan, Jawa Timur. Tidak hanya itu, para siswa bahkan rela membantu superhero untuk mengangkat paket MBG yang disajikan. Selain itu, ada satu badut juga turut serta mengantar paket makanan bergizi gratis ini. Tidak heran banyak siswa mengajak untuk berfoto bersama. Mengantar paket sajian MBG dengan kostum superhero dan badut ini dilakukan oleh petugas SPPG Al-Hasani. Untuk ide ini kita hasil sendiri, spontan gitu. Tujuannya untuk menghibur anak-anak, tidak ada tujuan yang lain, tidak untuk viral atau gimana. Namun kita tujuannya tetap untuk menghibur anak-anak yang ada di sekolah, seperti itu. Agar tidak membosankan bagi anak-anak, mengantar MBG dengan kostum superhero ini akan dilakukan minimal sebulan sekali atau jika ada permintaan dari pihak sekolah. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Priyanto, iNews melaporkan. Jika keracunan MBG, sebuah SPPG di Depok, Jawa Barat melakukan uji coba makanan untuk memastikan makanan higienis dan juga aman. Pemirsa, uji coba makanan digelar di SPPG Pancoran Mas 007, Kota Depok, Jawa Barat. Melibatkan ahli gizi dan juga kepala chef, kegiatan ini bertujuan agar keamanan, kualitas dan juga rasa masakan bergizi, makanan bergizi gratis tetap terjaga. Selain tes food, sejumlah jajaran instansi terkait juga melakukan pengecekan ke sejumlah area SPPG. Usai dipastikan aman, pemirsa, pendistribusian MBG pun langsung dilakukan. Saat ini, SPPG Pancoran Mas 007 menyiapkan 1.300 porsi perharinya untuk disalurkan ke 10 sekolah yang telah terdaftar. Total semua itu ada 122 ya, yang sudah ber-SK dan sekarang sudah ada yang beroperasi 97, jadi kurang lebih ada 25 lagi yang sedang dalam tahap administrasi dan pembenahan dapur ya. Kita berharap mudah-mudahan secepatnya ini semua bisa kelar dan beroperasi ya. Sehingga target Depok maksudnya kalau 100% kurang lebih kalau nggak salah ada 170-an ya. Masih jadi mungkin masih ada. Kejadian luar biasanya nggak terjadi. Mungkin ada arahan-arahan dari ahli gizi, dari kepala chef supaya kerjanya hati-hati aja. Kericuhan mewarnai aksi demo mahasiswa yang terlibat bentrok dengan polisi di Bangkalan, Jawa Timur. Dalam aksinya, mahasiswa menagih janji-janji politik Bupati saat kampanye pilkada lalu untuk kebaikan Bangkalan. Masa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI cabang Bangkalan terlibat kericuhan dengan polisi dan Satpol PP.
Kericuan terjadi saat para aktivis HMI ini menerobos masuk ke halaman Pemkab Bangkalan. Namun setelah lama berorasi, tak ada pejabat Pemkab yang menemui mereka. Air dari water cannon pun disemprotkan polisi untuk meredam kericuhan. Massa yang agresif dan bersikeras masuk ke dalam kantor Pemkab dapat dicegah petugas. Dalam orasinya, mahasiswa menagih janji-janji politik Bupati Bangkalan yang disampaikan saat Pilkada tahun 2024 lalu. Mulai dari perbaikan infrastruktur hingga persoalan dan pengelolaan sampah. Menjalankan pemerintahan yang baik. Bagaimana kemudian menata kelola Kabupaten Bangkalan ini dengan baik. Mulai dari sistem pelayanan publik sampai persoalan sampah yang belum selesai sampai hari ini, Bapak. Mahasiswa pun menyatakan pihaknya akan mengawal poin-poin tuntutan mereka demi perbaikan Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan massa mendatangi halaman kantor Bupati Pali untuk menuntut pengaktifan kembali layanan BPJS mereka. Pihak pemerintah yang menemui massa pun akhirnya memutuskan akan mengaktifkan kembali layanan kesehatan tersebut. Buka untuk membantu. Ratusan massa berdatangan membadati halaman DPRD Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Mereka datang untuk menuntut hak dasar mereka, yaitu pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan terhitung mulai 1 Januari hingga 19 Januari 2026. Massa mendesak pemerintah Kabupaten Pali dan DPRD Pali untuk segera mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan. Usai menemui massa, Wakil Bupati Pali bersama pimpinan DPRD Pali meminta waktu 1 jam yang disepakati bersama untuk menggelar rapat dengan pihak BPJS. Berselang 1 jam, akhirnya pihak pemerintah akan mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan yang tidak aktif dan akan dilakukan verifikasi dalam 10 hari ke depan. Dan hari ini BPJS sudah kita minta dulu untuk diaktifkan dulu sambil kita memverifikasi. Karena saat ini masyarakat membutuhkan layanan daripada BPJS. Nah, BPJS juga seharusnya tidak boleh juga saklek karena kita dari pemerintah ke pemerintah demi untuk kepentingan masyarakat. Tidak ada masalah seharusnya. Nah, tapi alhamdulillah sudah mendapatkan titik temu, tadi sudah dipimpin oleh Ketua DPR sama Wakil Ketua DPR dan jajaran anggota DPR. Kita memaksa untuk BPJS untuk tetap melayani masyarakat Kabupaten Pali. Masyarakat Pali masih menunggu hak mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah dan lancar. Selama 10 hari sejak hari ini 19 Januari 19 Januari sampai 10 hari ke depan, jika tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, saya pastikan masyarakat akan menggelar aksi lebih banyak lagi, Mas. Mereka berharap pemerintah dapat menepati janjinya tepat waktu, mengingat jaminan kesehatan menjadi kebutuhan yang utama. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. KPK menangkap Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan di Pati, Jawa Tengah. Bupati Sudewo ditangkap di Pati, Jawa Tengah dalam OTT KPK. Menurut KPK, Sudewo telah diperiksa secara intensif di Polres Kudus, di mana hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan lanjutan terkait penangkapan Bupati Sudewo, termasuk kasus yang menjerat Sudewo sebelumnya. Bupati Sudewo didemo ribuan warga Pati akibat penaikan PBB hingga 250%. Sudewo juga pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan proyek pembangunan jalur kereta api. Ya, ini juga yang masih akan kami sampaikan nanti ya, terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Pati ini, terkait dengan perkaranya apa, konstruksinya seperti apa, pihak-pihak yang diamankan siapa saja, itu nanti kami akan sampaikan. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo tuai kontroversi saat ambil kebijakan menaikkan PBB Pati sebesar 250%. Warga yang kesal dengan kebijakan tersebut berunjuk rasa mendatangi pendopo Pati. Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berusaha meredam kemarahan
justru dirempari massa. Kendati kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan, Sudewo warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan bupati. Selain kebijakan yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR RI. Wali Kota Madiun dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Madiun terjaring OTT KPK. Para tersangka yang terjaring OTT pun langsung dibawa ke Jakarta usai menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Madiun. Boleh Bapak, Pak, dikit Pak. Di Madiun ada yang mau disampaikan Pak untuk masyarakat di Madiun. Ini kemudian pernah ke SPI ini Pak. Para tersangka yang terjerat OTT di lingkungan pemerintah Kota Madiun tiba di gedung KPK Jakarta pada Senin malam. Sejumlah pejabat yang terkena OTT antara lain Wali Kota Madiun, Sekda Kota Madiun, hingga Dinas PUPR. Para tersangka terjaring operasi tangkap tangan KPK, diduga terkait dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan Kota Madiun. Baik, confirm hari ini ada kegiatan penyelidikan tertutup. Tim mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur. 9 orang diantaranya malam ini akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif. Peristiwa tertangkap tangan ini dugaan awalnya terkait dengan fee proyek dan juga dana CSR di lingkungan Kota Madiun. Sebelum dibawa ke Jakarta, para tersangka menjalani pemeriksaan awal di ruang Satreskrim Polres Madiun usai terkena OTT KPK. Tak sepatah kata pun keluar dari para pejabat yang diperiksa tersebut. Operasi tangkap tangan ini diduga berkaitan dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan Kota Madiun. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Noel yang terancam hukuman minimal 4 tahun itu mengaku bersalah menerima uang 3,3 miliar rupiah. Dikit bang. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang, Noel mengaku bersalah menerima uang 3 miliar rupiah. Noel juga mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Penuntut umumnya juga luar biasa. Pokoknya secara prinsip kita menghargai hukum yang sudah berlaku. Gitu. Apalagi ini perbuatan saya kan, saya akui saya bersalah. Nah ini kita harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang saya lakukan. Dalam sidang perdana ini Noel menerima surat dari anaknya. Menurut Noel, surat itulah yang menguatkan dirinya saat menjalani proses hukum. Tulisannya lop gitu. Aku bakal kangen ayah. Maaf ya aku jarang nulis surat. Kadang aku kelupaan sama kecapean abis pulang sekolah atau langsung tidur. Aku selalu doain yang terbaik buat ayah. Jaksa KPK mendakwa Noel melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 bersama sejumlah ASN Kemnaker dengan menerima uang 3,3 miliar rupiah dan sepeda motor Ducati Scrambler. Akibat perbuatannya, Noel terancam minimal 4 tahun penjara dan maksimal seumur hidup, sementara denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang juga terdakwa korupsi K3, Immanuel Ebenezer atau Noel menyebut ada satu partai dan satu ormas yang terlibat dalam korupsi pemerasan pengurusan sertifikat K3. Noel mengancam akan membongkar identitas dari partai dan ormas tersebut. Ada satu partai dan satu ormas yang terlibat langsung dalam permainan ini. Partai apa mas? Ormas sama partai apa tuh bang? Partainya? Senin depan saya kasih tahu partainya dan nama ormasnya. Warnanya deh bang? Jangan kasih tahu warnanya, dulunya. Yang jelas partai dan aliran uang ada kesana ya mas? Nggak ada keterkaitan itu. Pokoknya nanti akan kita sampaikan.
Kita ke kasus lain, pemirsa. Sidang lanjutan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang memasuki tahap pembuktian dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Sidang Nadiem Makarim memasuki tahap pembuktian. Sidang ini diawali dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan. Meski demikian, sidang ini dihadiri langsung oleh Nadiem Makarim yang mengaku kondisi kesehatannya menurun sehingga sidang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu. Nadiem bersyukur dengan keterangan saksi yang menyebut keputusannya malah menurunkan harga laptop berbasis Chrome. Saksi hari ini menyebut bahwa keputusan Chrome itu malah mengurangi harga laptop, bukannya meningkatkan, jadi malah menghemat. Sidang Nadiem Makarim juga diwarnai oleh perdebatan antara jaksa dan kuasa hukum Nadiem Makarim. Perdebatan itu terjadi karena tim kuasa hukum Nadiem Makarim merekam video dari posisi depan ruang sidang. Hal itu kemudian memicu keberatan jaksa penuntut umum. Jadi pertama, jaksa mengatakan bahwa mereka patuh, mereka tidak pernah patuh. Pemberian alat bukti BPKP ini sudah perintah awalnya. Mohon izin yang mulia, ini sudah membias jauh dari pembicaraan pokok tentang kamera. Lagi. Artinya keberatan kami yang mulia. Patuh itu sudah dari awal. Tolong kita tertib. Bahkan yang kami berikan kesempatan baru berbicara ya. Gantian dong ngomongnya. Ya sudah, silakan. Dalam kasus ini Nadiem Makarim bersama 3 terdakwa lainnya disebut merugikan negara 2,1 triliun rupiah. Nadiem juga didakwa memperkaya diri sendiri 809 miliar rupiah. Namun dalam sidang eksepsi sebelumnya, Nadiem membantah dakwaan jaksa dan mengaku dikriminalisasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk kedua kalinya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2014 hingga 2016, Sudirman Said memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Sudirman dimintai keterangan terkait kasus mafia migas. Setelah diperiksa selama 7 jam, Sudirman Said keluar dari gedung Kejagung sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan Sudirman berkaitan dengan dugaan tindakan pidana korupsi kasus Petral. Menurut Sudirman, ia diperiksa tidak hanya dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri SDM, tetapi juga sebagai mantan senior Vice President di Pertamina periode 2008 hingga 2009. Kepada penyidik, Sudirman menjelaskan bahwa ia kesulitan membenahi masalah mafia migas karena terlalu banyak hambatan. Secara umum saya menjelaskan begini. 2 kali saya mendapat tugas dari negara untuk beberes supply chain, beberes sektor energi, ya, yang publik mengenalnya sebagai membenahi masalah-masalah dengan mafia migas, kira-kira gitu ya. Tapi 2 kali pula saya mengalami hambatan karena pada waktu YSC unitnya sedang berjalan, kemudian terjadi pergantian direksi Pertamina dan unit itu dilumpuhkan. Akibat unit itu dilumpuhkan, maka terjadilah praktek-praktek yang seperti yang Pemirsa, Mahkamah Konstitusi tolak gugatan yang dilayangkan oleh Bonatua Silalahi terkait ijazah Capres-Cawapres wajib dilakukan autentikasi faktual. Penolakan gugatan ini disebabkan isi gugatan yang telah dilayangkan dinilai kurang jelas sehingga Bonatua akan memperbaiki isi gugatan dan kembali menggugat ke MK. Gugatan yang dilayangkan oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi terkait kewajiban proses autentikasi ijazah calon presiden dan calon wakil presiden ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Penolakan permohonan ini karena hakim menilai isi gugatan yang telah dilayangkan tidak jelas. Namun Bonatua menanggapi penolakan gugatan ini sebagai kabar baik karena ia memiliki legal standing dan bisa mengajukan gugatan ulang. Hakim memutus, ya memang apa ya, kita harus patuh hargai pendapat hakim. Namun ada good newsnya adalah bahwa saya selaku pemohon adalah orang yang tepat, tidak ditolak. Artinya legal standing saya sudah terpenuhi. Dan kedua adalah bahwa selaku subjek yang saya uji juga itu tepat di sini di Mahkamah Konstitusi, tidak ditolak juga.
Kendalanya adalah cuma satu, yaitu saya itu di permohonan saya tidak diterima dengan alasan formil, secara formil, obskur, kurang jelas ya. Artinya permohonan yang saya susun itu dianggap tidak begitu jelas ditanggap oleh hakim. Dan ini good news-nya lagi bahwa ya berarti saya tinggal mengajukan lagi nanti. Sebelumnya Bonatua melayangkan gugatan ini untuk memastikan ijazah calon presiden dan calon wakil presiden terbukti asli dan autentik. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Oki Mahendra, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Diduga terlibat suap, 3 hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur kembali dilaporkan warga ke Komisi Yudisial di Jakarta. Didampingi kuasa hukum, warga Kabupaten Berau ini mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan hasil keputusan Badan Pengawas Mahkamah Agung yang menyatakan ketiga oknum hakim Pengadilan Tanjung Redep tersebut tidak bersalah atas dugaan penerimaan suap atas putusan sidang sengketa tanah warisan tahun 2024 lalu. Mereka datang dengan membawa bukti baru, yakni bukti komunikasi terkait suap yang diterima ketiga hakim tersebut. Kuasa hukum pelapor Syahrudin Angga menilai jika hasil keputusan Badan Pengawas Mahkamah Agung tersebut tidak mendasar dan tidak transparan. Pelapor juga belum mendapatkan putusan resmi baik dari Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung. Sebelumnya, Bawas Mahkamah Agung telah menyatakan ketiga hakim tersebut terbukti tidak menerima suap dan dibebaskan dari segala tuduhan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dan setelah kami konfirmasi ke KY, ternyata laporan kami ini belum ada putusan, belum diputus dan belum disidangkan. Dikarenakan KY berharap semoga ada alat bukti baru yang kami bisa sampaikan, dan ternyata sama dengan pemikiran kami. Kami punya keyakinan bahwa KY ini belum memutus dan belum disidangkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad menegaskan pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu dilakukan secara hati-hati dan mendalam. Hal ini menyusul sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, namun dinilai memerlukan kajian lanjutan sebelum dirumuskan dalam Blade baru. DPR saat ini fokus mengkaji seluruh putusan Mahkamah Konstitusi terkait kepemiluan, termasuk putusan yang tidak secara eksplisit membatalkan aturan sebelumnya. Selain kajian substansi hukum, DPR juga membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya agar RUU Pemilu benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Kita fokus untuk membahas Undang-Undang Pemilu itu, kemudian melakukan kajian-kajian dengan matang, karena semua keputusan MK ini kan final dan mengikat. Nah, sehingga kemudian keputusan yang sudah dikeluarkan tapi tidak membatalkan keputusan yang lama misalnya, itu juga kita harus kaji bagaimana, karena semua kan keputusan MK, tapi kita akan ambil yang kira-kira terbaik. Nah, sehingga ya agak maklum kalau ya kita agak lama ini, karena selain kita mengkajinya agak lama, kita minta juga partisipasi publiknya harus ada banyak. Sementara itu, DPR juga memastikan pemilihan presiden pada 2029 nanti akan tetap dipilih oleh rakyat. Kami sudah sepakat bahwa di dalam prolegnas tahun ini itu tidak ada masuk agenda pembahasan undang-undang pilkada. Sehingga sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 beberapa hari yang lalu bahwa di DPR sampai saat ini dan kemudian belum ada rencana kami untuk kemudian membahas undang-undang pilkada yang kemudian wacana di luar yang katanya ditetapkan atau dipilih kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah, itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan untuk membahas hal itu. DPR tidak akan membahas revisi Undang-Undang Pilkada. DPR hanya akan berfokus pada pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut pemerintah dan DPR rutin berkoordinasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
Pemerintah bersama DPR akan membuka partisipasi publik untuk membahas revisi UU Pemilu yang di mana Presiden ingin setiap kebijakan yang dibuat mengutamakan kepentingan rakyat. Evaluasi dari proses-proses pemiluan kita yang sudah berjalan, ya, baik dari sisi pelaksanaan, kemudian dari sisi konsep, itu termasuk tadi membahas salah satunya mengenai wacana e-voting. Yang terpenting daripada semua tadi juga sudah kami sampaikan bahwa yang penting kita adalah semangatnya tadi sangat positif, sangat konstruktif. Semangatnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita harus mampu mencari perbaikan-perbaikan itu dalam rangka kepentingan bangsa dan negara kita. Meskipun kita paham teman-teman kan berasal dari partai politik yang berbeda-beda, tetapi semangatnya adalah tadi untuk kepentingan bangsa dan negara. Kebakaran besar melanda sebuah pusat perbelanjaan di Pakistan. Akibatnya 6 orang tewas dan sejumlah lainnya masih dalam pencarian. Kebakaran besar melanda Gul Plaza, sebuah pusat perbelanjaan besar di Karachi, Pakistan. Kepulan asap tebal membubung dari gedung saat api berkobar di dalam struktur yang rusak. Kebakaran tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada kompleks tersebut dan menyebabkan kerugian melebihi 1 miliar rupiah. 6 orang pun tewas akibat insiden ini, termasuk seorang petugas penyelamat, sementara beberapa lainnya mengalami luka kritis. Para korban luka dirawat di rumah sakit karena sesak napas dan luka bakar, dan sejumlah diantaranya telah dipulangkan setelah menerima perawatan yang diperlukan. Sementara operasi penyelamatan masih berlanjut karena masih banyak orang yang diyakini terjebak di lantai atas. Operasi penyelamatan dipantau secara ketat dan inspeksi keselamatan tambahan akan dilakukan, terutama di bangunan-bangunan tua. Pemirsa, pemerintah Chili memberlakukan jam malam di wilayah Nuble dan Biobío yang terdampak parah karena jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan mencapai 19 orang. Rumah-rumah dan kendaraan hancur akibat kebakaran hutan yang merambat ke wilayah permukiman di Chili. Api juga mencapai Lirquén di Penco, di mana penduduk mengatakan mereka belum pernah melihat hal seperti itu selama beberapa dekade. Presiden telah mendeklarasikan keadaan darurat di wilayah Nuble dan Biobío karena kebakaran hutan terus menyebar. Lebih dari 20.000 hektar lahan telah hancur akibat kebakaran hutan dengan setidaknya 50.000 orang dievakuasi. De primera yo estaba tirando agua a la casa, pero cuando después ya vino todo el fuego encima, ya tuvimos que arrancar, con mi señora tuvimos que arrancar para abajo para la playa. Kebakaran hutan hebat di wilayah Nuble dan Biobío di Chili telah memicu evakuasi massal. Setidaknya 20.000 orang mengungsi dari kota pesisir Penco, salah satu daerah yang paling parah terkena dampak. Evakuasi pencegahan yang berlangsung di rumah sakit Penco Lirquén. Sementara itu, kobaran api berkobar di dekat jalan dengan asap tebal yang mengganggu jarak pandang. Layanan Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Bencana telah menyerukan evakuasi beberapa daerah lain di wilayah Biobío termasuk Villa Los Aromos, Villa Alegre, Villa Penco, Los Raudales, dan Palomares. Presiden Chile memastikan pihak berwenang sedang bekerja dengan semua sumber daya yang tersedia untuk mengendalikan kobaran api. Pemirsa, sedikitnya 39 orang tewas dalam kecelakaan kereta cepat di wilayah Adamus, Spanyol. Kecelakaan terjadi setelah salah satu kereta tergelincir dan tertabrak kereta lain dari arah berlawanan. Tabrakan kereta cepat terjadi di wilayah Adamus, Provinsi Cordoba, Spanyol pada hari Minggu saat salah satu kereta tergelincir dan tertabrak kereta lain dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan tersebut, 39 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara ratusan orang lainnya terluka.
Petugas tanggap darurat bergegas ke lokasi kecelakaan dan berusaha untuk mengevakuasi korban. Pihak berwenang Spanyol telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. Tengan cuidado. 7 anggota polisi tewas dalam kerusuhan penjara dan serangan terorganisir anggota geng di sejumlah kota di Guatemala. Atas peristiwa ini, puluhan anggota geng di sejumlah wilayah dan ketuanya ditangkap. Sedikitnya 7 petugas kepolisian sipil nasional Guatemala tewas dalam serangan anggota geng yang terjadi di sejumlah kota di Guatemala pada hari Minggu waktu setempat. Sejumlah petugas berusaha memberikan pertolongan ke seorang petugas polisi yang terkapar di jalan usai tertembak. Sementara petugas lain terlihat dikerahkan ke berbagai daerah di kota Guatemala dan Antigua untuk mengamankan kondisi. Peristiwa penembakan terjadi setelah sebelumnya terjadi kerusuhan di penjara Renovactin 1 yang diduga dikoordinir oleh geng Barrio, di mana sejumlah anggota geng menyandera lebih dari 40 orang termasuk petugas penjara. Pasca kerusuhan di penjara dan serangan yang terjadi di sejumlah kota, pihak kepolisian pun bergerak cepat dengan merebut kembali kendali atas pusat penjara Renovactin 1 dan menangkap terduga pemimpin geng Barrio. Kepolisian Nasional Guatemala juga melaporkan penangkapan beberapa anggota Barrio yang diduga terlibat dalam serangan bersenjata terhadap fasilitas kepolisian di berbagai wilayah. Pihak kepolisian pun akan terus melakukan operasi dan penyisiran terhadap anggota geng sebagai bagian upaya membongkar dan memberantas jaringan kriminal di Guatemala. Pemirsa, kehidupan di ibu kota Iran kembali normal seiring dibukanya kembali toko-toko setelah gelombang protes dan juga kerusuhan yang terjadi di seluruh negeri. Kota Teheran di Iran dipenuhi warga yang beraktivitas di pasar lokal. Meskipun toko-toko telah dibuka kembali, para pemilik bisnis merasa frustasi karena kesulitan ekonomi yang berkelanjutan. Aksi protes sebagian besar telah mereda pada minggu ini dan digantikan oleh demonstrasi besar-besaran pro pemerintah. Pada 28 Desember lalu, aksi protes yang dimulai di Teheran menyebar ke kota-kota lainnya. Unjuk rasa ini dipicu oleh memburuknya situasi ekonomi dan juga devaluasi mata uang Iran. Media Iran melaporkan lebih dari 1.000 personel keamanan dan juga 4.000 warga sipil tewas selama bentrokan tersebut. من خودم سرپرست خانواده نیستم ولی بالاخره رد میشم میدم آقا روغن تو قفسه است قیمتش کاری ندارم ولی بود نمیگیم نبود بوده حالا هر قیمتی بوده رو کاری نداریم ولی بوده این که بگیم صفر شده مردم یا به روغن دست پیدا نکردن یا به برنج دست پیدا نکردن همچین چیزی نبوده من تو تهران این چیزو ندیدم. Pasca gencatan senjata, kesedihan warga Palestina belumlah usai, pemirsa. Seorang warga terpantau menyaring pasir demi mengumpulkan tulang belulang keluarganya. Sebuah video memperlihatkan seorang pria tengah menyaring tanah dan pasir di reruntuhan rumahnya. Pria ini adalah warga Palestina yang sedang mengumpulkan sisa-sisa tulang istri dan anak-anaknya. Pasalnya, istri dan anak-anaknya tewas saat masih berada di dalam rumahnya yang berlantai 6 dibom oleh tentara Israel. Satu persatu serpihan tulang belulang ia kumpulkan untuk nantinya dikebumikan. Diketahui Israel telah membombardir Gaza sejak tanggal 7 Oktober 2023. Israel melancarkan serangannya dengan dalih menghancurkan Hamas. Pemirsa, personel militer dari Komando Arktik Gabungan meningkatkan patroli dan juga pengawasan di seluruh ibu kota Greenland. Patroli dilakukan menyusul rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin mengambil alih Greenland yang merupakan wilayah otonom Denmark.
Sejumlah kapal perang serta petugas berseragam militer yang merupakan personel dari Komando Arktik Gabungan meningkatkan patroli dan pengawasan di seluruh ibu kota Greenland. Peningkatan kewaspadaan ini terjadi di tengah peningkatan tajam ketegangan antara Amerika Serikat dan Eropa terkait wilayah Greenland. Diketahui Trump telah berulang kali menyampaikan niatnya untuk mengambil alih Greenland yang dianggap sangat penting bagi keamanan Amerika Serikat. Denmark sendiri yang merupakan salah satu anggota pendiri NATO secara konsisten menolak setiap proposal Amerika Serikat terkait pengambil alihan Greenland. Penolakan Denmark pun membuat Amerika Serikat menjatuhkan tarif 10% untuk barang-barang dari Denmark dan sejumlah negara NATO lain yang akan berlaku mulai 1 Februari. Trump pun mengancam akan menaikkan kembali tarif hingga 25% jika kesepakatan untuk Greenland tidak tercapai. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di London, Inggris. Di sana Prabowo menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Raja Charles III. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di London, Inggris dalam rangka kunjungan kerjanya. Setibanya di Inggris, Prabowo disambut sejumlah menteri kabinet merah putih yang telah tiba terlebih dahulu, jajaran KBRI London, serta mahasiswa dan diaspora Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Inggris. Kita jujur bisa dikatakan amazed karena kan beliau sangat humble. Tadi juga beliau menyalami banyak sekali masyarakat dari mulai tim KBRI sampai mahasiswa juga. Ya kita merasa senang gitu karena kami sudah menyambut beliau dan beliau akhirnya balik menyambut kami dengan baik. Prabowo berada di Inggris untuk menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer membahas sejumlah kerjasama strategis antara Indonesia dan Inggris. Selain itu, Presiden Prabowo juga akan bertemu dengan Raja Charles III. Salah satu agenda utama dalam pertemuan itu adalah pembahasan isu pelestarian alam dan lingkungan hidup. Kelompok pemuda remaja terlibat tawuran di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur menggunakan petasan, air keras hingga bom molotov. Dua kelompok remaja saling serang dengan petasan, air keras, hingga bom molotov di ruas jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin malam. Aksi tawuran ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Pulau Gadung menuju Cawang tersendat, lantaran pengendara tak berani melintas. Aksi tawuran kedua kelompok bubar setelah petugas kepolisian tiba di lokasi. Warga berharap polisi kerap berpatroli dan menindak tegas pelaku tawuran agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Jakarta, Rio Manik, A News melaporkan. Pasangan suami istri lansia yang berboncengan sepeda motor terjatuh dan terlindas truk di Jalan Raya Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Sang istri tewas, kondisi mengenaskan sementara sang suami selamat. Anak korban yang datang ke lokasi menangis histeris di pelukan sang ayah saat melihat sang ibu tewas usai terlindas truk di Jalan Raya Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Insiden kecelakaan yang dialami pasangan suami istri lanjut usia ini bermula ketika keduanya berboncengan sepeda motor dari arah Jakarta menuju Batu Ceper, Tangerang. Sesampainya di lokasi, motor korban bersenggolan dengan motor lain hingga terjatuh. Sang suami jatuh ke bagian kanan dan selamat, sementara sang istri jatuh ke tengah jalan dan tewas terlindas truk kontainer yang melaju dari arah belakang. Korban tewas luka parah di kepala dievakuasi ke RSUD Tangerang untuk kepentingan otopsi. Usai melindas korban, truk kontainer kabur dan masih diburu polisi. Akibat kecelakaan arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A News melaporkan. Pemirsa, 3 rumah warga di kawasan padat penduduk di Kapias, Pulau Buaya, Tanjung Balai ludes terbakar di lalap api pada Senin malam. Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari rumah warga di kawasan padat penduduk Kapias, Pulau Buaya, Tanjung Balai, Sumatera Utara.
Warga sekitar berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Besarnya api membuat sebanyak 6 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kuatnya angin dan banyak barang yang mudah terbakar membuat api semakin cepat menjalar ke rumah warga lainnya. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian oleh petugas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Ya Allah, tolong pemadam datang ini, hai Allah, spori-pori ya Allah Tuhanku. Akibat tanggul Sungai Citarum jebol, ribuan rumah di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian air 1 meter hingga 1,5 meter. Pemirsa, tanggul Sungai Citarum jebol akibat tidak kuat menahan debit air yang tinggi hingga melimpah ke pemukiman warga. Warga berusaha menutup tanggul yang jebol sepanjang 10 meter ini dengan menggunakan alat seadanya agar air tidak mengalir deras ke pemukiman warga. Warga yang terdampak banjir berusaha evakuasi mandiri ke dataran yang lebih tinggi. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi cepat memperbaiki tanggul yang jebol. Banjir yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah tak kunjung surut. Polisi pun bergerak cepat mengevakuasi warga, terutama bayi dan lansia, ke tempat yang lebih aman. Aparat Polres Pekalongan mengevakuasi bayi berusia 15 hari beserta orang tuanya yang terjebak banjir setinggi 70 cm di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Petugas juga mengevakuasi sejumlah warga lanjut usia dengan cara digendong di tengah genangan banjir. Mereka kemudian dievakuasi menggunakan mobil polisi ke tempat yang lebih aman. Sementara di lokasi pengungsian, kebutuhan dasar warga sangat terbatas. Para pengungsi masih membutuhkan selimut, makanan siap saji, obat-obatan, dan alas tidur. Kondisi rumah seberapa itu? Setengah di dalam sepinggang ya. Mbak, kebutuhannya apa yang sekarang dibutuhkan pengungsi? Apa? Pampers, pakaian, minyak, selimut, ya alat mandi, sabun-sabun ya. Hingga saat ini banjir di Kabupaten Pekalongan masih merendam sejumlah wilayah di Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Seragi. Desa Pait menjadi wilayah terparah di mana sebanyak 3.320 jiwa terdampak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Dan pemirsa, apakah banjir masih tinggi di Pekalongan, Jawa Tengah? Kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Suryono Soekarno di sana. Selamat pagi Suryono. Suryono, apakah banjir masih tinggi? Selamat pagi Bayu. Kondisi banjir di kota dan Kabupaten Pekalongan kondisinya masih tinggi. Di tempat saya berdiri ini di kota Pekalongan kebetulan, ini di daerah Tirto. Ketinggian air di lokasi saya berdiri ini antara 60 sampai 1 meteran di belakang saya. Ini adalah Kampung Tirto dan bisa saya perlihatkan kepada Anda pemirsa, kondisi kampung ini adalah kelihatan sudah seperti kampung mati begitu ya. Ini kedalaman dari saya berdiri ke lokasi ini sekitar 1,5 meter. Bahkan saya beberapa mobil, rumah sudah tidak ada penggunanya lagi. Bahkan ini gardu listrik juga nyaris terendam. Kemarin sempat hampir terendam dan sudah diperbaiki, dinaikkan sedikit. Sementara itu saya bisa kabarkan juga di tempat saya berdiri kemarin rel kereta api juga sempat terendam. Rendaman kereta api ini sempat membatalkan puluhan kereta api, bahkan ribuan penumpang harus beralih moda lain. Namun saat ini kondisi jalur sudah mulai normal, meskipun dengan kecepatan maksimal 20-30 km per jam. Upaya perbaikan juga masih terus dilakukan. Sementara itu untuk kondisi warga yang banjir, saat ini kondisinya sangat membutuhkan terutama bahan makanan, kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain juga seperti alat mandi, obat dan sebagainya karena mereka sudah mulai sakit-sakitan. Demikian Bayu. Ya, Suryono, kalau kita lihat banjir masih cukup tinggi. Kalau saya bisa mendeskripsikan mungkin sebetis Anda tingginya. Suryono, adakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi banjir ini? Apakah bukan ada pompa atau seperti apa? Ya,
Untuk pemerintah Kota Pekalongan melakukan upaya karena ini disebabkan selain curah hujan tinggi juga tanggul juga jebol, sehingga hari ini diharapkan tanggul ini sudah bisa ditambal secara darurat, kemudian bisa dipompa dan mengurangi tinggi debit air. Sementara untuk daerah yang lain yang seperti di Kabupaten Pekalongan ada beberapa sungai yang meluap. Hari ini hujan masih terus turun. Diharapkan tanggul-tanggul yang mulai jebol ini bisa diperbaiki secara darurat sehingga air surut di permukiman maupun di rumah warga. Bayu. Ya, kita harapkan berbagai upaya yang telah dilakukan bisa berjalan dengan cukup efektif. Suryono, terima kasih banyak sudah melaporkan untuk kami semua, Suryono. Tetap berhati-hati di sana. Selamat bertugas kembali, Suryono. Siap. Seorang istri menggerebek suaminya berselingkuh, pemirsa, di Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan sebelumnya, istri dan selingkuhan suami sempat saling ejek di media sosial. Seorang wanita pemandu lagu dikeroyok di parkiran sebuah mal di Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Pelaku mengeroyok korban terpegok berduaan dengan suami sah pelaku. Secara membabi buta, pelaku melampiaskan emosi bahkan direkam hingga viral. Setelah polisi menerima aduan korban, petugas langsung menjemput pelaku bersama sepupunya. Dari hasil penyelidikan, pelaku terbakar api cemburu menyaksikan sang suami bermesraan di muka umum. Sebelumnya, sang istri dan selingkuhan sang suami terlibat cekcok hingga saling caci maki di media sosial. Pemirsa, peringatan Isra Miraj digelar di Zawiyah Ar-Raudah, Jakarta. Ya, acara ini dihadiri dari KORI Internasional, pemirsa, asal Spanyol. Mengusung tema tasawuf sebagai jalan menuju tegaknya dinul Islam, Jatman DKI menggelar peringatan Isra Miraj di Zawiyah Ar-Raudah, Jakarta. Selain itu, hadir pula mursyid dari berbagai tarekat seperti Saziliyah, Tijaniyah, dan Qadiriyah. Itu masih lihat zahirnya Rasulullah, bagaimana batin Rasulullah, bagaimana kondisi hati Rasulullah, bagaimana fikir Rasulullah ketika sholat. Disitulah tariqah akan membimbing kita semua untuk menuju hadratir Rasul, dihantarkan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting, sangat penting belajar daripada zikir yang betul. Di tempat yang sama, Jatmen DKI juga menggelar musyawarah daerah untuk merumuskan program kerja ke depannya. Menurut Mudir Jatman Jakarta, Irawan Santoso Sidik, tasawuf merupakan jalan penting untuk memperbaiki akhlak umat serta menyongsong kebangkitan Islam. Menariknya, acara Isra Miraj ini dihadiri KORI Internasional asal Granada, Spanyol, Basir Castineira. Innahu huwas sami'ul basir. Hadirnya sufi asal Eropa ini menandakan perkembangan pesat tasawuf di benua Eropa. Dari Jakarta, Aryan Nafkarim, Anyus melaporkan.